Lawan AI dalam video game, tapi lebih tepatnya ngelawan AI atau ngelawan komputer sih? Yang ada di ingatan saya kalau lagi main game yang single player bukan yang online, jadi kita harus main ngelawan AI atau ngelawan komputer. Nah, yang saya ingat itu kalau main game fighting macam Street Fighter, Tekken gitu ya. Kalau ngelawan komputer ya tulisannya adalah player versus CPU, bukan versus AI seingat saya. Dan memang sejauh saya ngegame itu yang sering disebutin ya ngelawan komputer bukan ngelawan AI. Istilah AI pertama kali saya dengar itu adalah dari game Fear. Game ini dirilis tahun 2005 dan sempat ditulis di banyak artikel sebagai game yang AI-nya bagus banget. Bahkan Rock Paper Shotgun di tahun 2017, ini berarti 12 tahun setelah gamenya dirilis, mereka bilang bahwa AI dalam game Fear ini bahkan lebih bagus, jauh lebih bagus dari sebagian besar game FPS modern. Dan ini terpaksa saya harus bilang setuju sih ya, karena saya udah lupa main Fear seperti apa, tapi kayaknya memang keren gitu. Maksudnya tembak-tembakannya asik dibandingin saya main yang sekarang itu Far Cry 6 sama Cyberpunk. Itu AI-nya bener-bener bodoh. Jadi dengan grafis yang sebegitu canggihnya gitu ya, sebegitu realistisnya, main gamenya jadi kurang asik karena AI-nya terlihat bodoh banget, bre. Nah, tinggal selama ini kalau banyak game yang nyebut si NPC di dalam gamenya sebagai CPU atau komputer, tapi ada yang bilang AI, sebenarnya mereka menggunakan AI atau enggak sih ya? AI, Artificial Intelligence, menurut IBM ini adalah teknologi yang membuat komputer dan mesin bisa meniru cara manusia belajar, memahami sesuatu, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, kreativitasnya manusia dan juga kebebasan melakukan sesuatu. Intinya, komputer entah dalam bentuk program, dalam bentuk NPC di dalam game, terus robot betulan gitu ya, itu bisa mikir, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa diajak ngobrol, dan bisa tambah pinter. Dia bisa belajar sendiri tanpa harus disuruh. Nggak kayak kita, bre. Nah, gimana dengan NPC di dalam game? NPC itu adalah non-playable character. Jadi setiap kali kamu main video game dan di situ ada karakter yang bukan kamu yang mainin, itu namanya adalah NPC. Kalau NPC ini menggunakan AI dan dia bisa belajar sendiri, bisa tambah pinter, apa iya sampai segitunya? Kalau memang iya, gamenya bisa bubar dong. Karena penjahatnya di dalam game, kalau dia bisa belajar sendiri dan akhirnya dia berubah pikiran, wah gue kayaknya terlalu jahat nih, gue jadi orang baik aja misalkan. Bubar gamenya, bre. Belum sampai mana-mana, gamenya udah tamat duluan karena penjahatnya tobat. Tapi tenang aja, gak mungkin sampai sebegitunya. Karena ya tadi di dalam sebuah game, kalau dibilang AI, ya AI-nya gak akan dibikin seperti ChatGPT gitu ya. AI-nya ya hanya dalam lingkup satu game itu aja. Tinggal kembali lagi, apakah dia menggunakan AI betulan atau sebenarnya hanya programming biasa? Setelah saya cari tahu, ternyata teknologi AI untuk dimasukin ke dalam video game dalam bentuk NPC itu udah sejak lama ada, bre. Bukan hanya di game modern aja, tapi game dari sejak awal berkembang itu sudah ada yang menggunakan teknologi AI. GPU 3 fan udah biasa, bre. Yang baru dari Asus pakai 4 fan. Di seri RTX 50 terbaru ini, salah satu desain canggih dari Asus adalah Quad Fan Force yang menambahkan satu fan lagi di bagian belakang yang akan meningkatkan airflow hingga 20% untuk mendinginkan GPU yang tambah kenceng sih, tapi semakin panas. Untuk kelas paling atas, ROG punya seri Astral dan Astral LC dengan liquid cooling. Kemudian ada TUF Gaming untuk performance tapi lebih ramah budget, dan ada Asus Prime untuk all-round builders. Selengkapnya cek link di bawah. Tapi walaupun dibilang AI, dalam sebuah game yang dibutuhkan adalah AI yang simple. Tujuan utamanya hanya satu, memberi respons atau feedback terhadap apa yang dilakukan player di dalam gamenya. Game dengan sistem AI yang bagus akan memberikan experience yang lebih menyenangkan karena gamenya akan terasa lebih dinamis. Ngelihat NPC yang beraktivitas layaknya manusia normal akan lebih menyenangkan dibandingin ngelihat NPC yang cuma berdiri doang sepanjang hari. Salah satu game yang menggunakan sistem AI yang rumit adalah Red Dead Redemption 2. Di sana semua NPC punya kehidupan sendiri layaknya manusia. Teknologinya masuk dalam kategori generatif AI. Udah banyak orang yang nyobain, salah satunya adalah ngikutin NPC, dan ternyata para NPC ini memang bener-bener punya rutinitas layaknya manusia. Pagi berangkat kerja, sorenya ngobrol sama temen, habis itu pergi ke bar, pulang lagi ke rumah, bersih-bersih rumah, tidur, dan besoknya melakukan aktivitas yang tidak sama persis seperti sebelumnya. Gak berhenti sampai di situ, NPC di RDR 2 ini juga akan bereaksi sesuai dengan apa yang dilakukan player. Kalau kita melakukan kejahatan di depan NPC, maka mereka bisa takut dan
dan bisa aja melaporkannya ke polisi. Nggak selalu, tapi ada kemungkinan ke sana. Lebih gilanya lagi, ini udah ada banyak juga yang nyobain. Jadi di dalam game ini ada karakter yang suami istri gitu ya. Nah, kalau kita bunuh istrinya, maka sang suami itu bakal ngejar kita dan gak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Jadi kalau kamu main Red Dead Redemption 2 tanpa mengikuti story ya, kamu melakukan ya udah jalan-jalan aja melakukan hal semau kamu gitu di sana, semua player Red Dead Redemption 2 tidak akan punya experience yang sama. Karena gamenya akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita lakukan dan yang dilakukan satu orang akan berbeda dengan orang lain. Cuma sayangnya tidak semua game modern menggunakan sistem AI yang canggih seperti Red Dead Redemption 2. Tadi udah saya sebutin, Far Cry 6, Cyberpunk itu AI-nya bodoh banget bre. Far Cry 6 contohnya kalau dibandingin sama Red Dead Redemption 2 itu jauhnya bagai bumi dan langit. Kalau tadi di RDR kita nggak usah ngejahatin mereka gitu ya. Kamu melakukan kejahatan dan mereka menyaksikan, itu mereka bisa bereaksi, bisa takut, bahkan bisa lapor polisi. Tapi kalau di Far Cry 6 udah ditembak aja loh. Itu si AI-nya nggak kemana-mana, cuma bilang aduh, terus udah dia beraktivitas normal lagi. Ada malas banget deh. Terus terakhir main Call of Duty Black Ops 6. Ini berarti Call of Duty yang barusan aja dirilis kemarin ya. Ini ternyata kalau dibilang dia teknologinya AI, ini berarti AI-nya adalah AI yang bodoh banget ya. Lebih cocoknya kalau mereka itu memang programmable NPC aja. Kenapa? Karena semua perilaku NPC-nya udah bisa ditebak. Bener-bener scripted. Bahkan saat adegan tembak-tembakan aja itu ya musuhnya akan munculnya di situ, selalu di situ, dan jumlahnya juga selalu segitu, dan reaksinya juga akan seperti itu. Jadi walaupun kamu pakai difficulty yang paling tinggi, kalau kamu respawn ya kamu akan bisa dengan cepat menghafalkan polanya dan bakal menang dengan gampang. Tapi tadi dibilang bahwa teknologi AI itu sudah digunakan dari sejak awal perkembangan video game. Nah, kira-kira AI yang seperti apa sih? Kenapa kok nggak diterapkan di semua game? AI dalam game ternyata sudah digunakan dari sejak zaman Pac-Man yang dirilis tahun 1980, walaupun lingkupnya sangat terbatas. 4 hantu di dalam gamenya bisa mengejar player dengan pola yang random. Tiap hantu punya personality yang berbeda dan punya pola pergerakan yang beda dan susah sekali ditebak. Hal inilah yang membuat Pac-Man menjadi game yang sangat populer. Kita nggak bosen maininnya karena setiap kali kita main, polanya tidak akan sama. Di era yang hampir sama, Super Mario Bros adalah game yang juga nggak kalah populer. Bedanya, Super Mario tidak menggunakan AI. Pergerakan musuh di dalam gamenya sudah diprogram dengan fix. Gerakannya ya udah itu doang. Cuma karena ada banyak banget, akhirnya jadi tantangan tersendiri untuk para gamernya. Walaupun polanya udah fix dan bisa dihafal, tapi kita harus menghafal pola yang sangat banyak dan jatuhnya susah banget. Saking asiknya game Mario Bros ini, bahkan sampai hari ini aja masih banyak orang berusaha memecahkan rekor speedrunnya. Yang lebih mantep lagi, game Mario Bros ini juga dijadiin salah satu alat untuk melatih AI bre. Dan itulah AI yang ternyata sudah ada dari sejak lama sekali bre, dan udah masuk ke dalam video game. Cuma itu tadi, perkembangannya nggak semua video game menggunakan AI, dan yang udah pakai pun nggak semuanya diterapkan dengan bagus. Akhirnya walaupun game modern, ya itu tadi banyak banget game yang jadi nggak asik karena AI-nya terlihat bodoh banget bre. Red Dead Redemption yang dibuat sama Rockstar adalah salah satu contoh di mana developer game bikin gamenya dan bikin AI-nya, mengembangkan AI-nya itu nggak main-main gitu ya. Dibikin bagus banget dan realistis banget. Dan Red Dead Redemption 2 udah dirilis bertahun-tahun yang lalu. GTA 5 walaupun dia udah umurnya belasan tahun gitu ya, dia juga menggunakan AI yang cukup bagus bre. Jadi gak sabar nih nungguin GTA 6 kayak gimana sambil nungguin PS6. Ah gak usah lah, rakit PC aja bre.